Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nazrul Rizky, kelas 3B dengan NPM 1966100848, akan menjelaskan tentang manfaat motorik, tujuan dan proses belajar motorik, kemudian prinsip-prinsipnya dan sebagainya. Yang pertama itu kita akan membahas tentang manfaat belajar motorik. Dalam manfaatnya pada usia dini ini terbagi menjadi dua. Yang pertama itu motorik kasar. Aspek perkembangan motorik kasar adalah suatu kemampuan dalam pergerakan tubuh yang melibatkan otot-otot besar sehingga membutuhkan tenaga yang lumayan besar. Banyak manfaat yang didapat ketika menstimulasi perkembangan motorik ini pada usia dini. Dalam melatih motorik pada usia dini ini, kita bisa melakukannya dalam bentuk olahraganya, yaitu dalam olahraga contohnya olahraga senam lah. Kita akan melatih perkembangan geraknya itu berdiri tegap siap, kemudian berdiri merentangkan tangan, kemudian melakukan gerakan maju mundur ke depan, seperti itulah. Maka dari hasil stimulasi ini, kemampuan motorik ini yang dasar pada usia dini ini, seorang itu lebih merasa nyaman dalam melakukan suatu kegiatan tersebut. Dan yang kemudian itu adalah motorik halus. Gerakan motorik halus merupakan gerakan yang melibatkan bagian-bagian tubuh tertentu yang dilakukan oleh otot-otot kecil. Jadi gerakannya itu melibatkan bagian-bagian tubuh tertentu yang dilakukan otot-otot kecil, seperti berjalan, berlari, dan lain-lain. Stimulasi motorik pada usia dini ini dapat dilakukan dengan mudah dengan cara bermain. Tanpa disadari pun kemampuan motoriknya itu meningkat ataupun terlatih. Kita tidak bisa memaksakan kepada anak-anak usia dini untuk memaksimalkan langsung gerakannya tanpa tahapan-tahapan tertentu, karena pada umumnya tahapan-tahapan itu akan tumbuh jika benar-benar dilakukan dengan baik. Yang kemudian tujuan belajar motorik. Belajar motorik memiliki tujuan utama pada penguasaan keterampilan dan efisiensi gerakan. Keterampilan ini seperti gerakan otot atau tubuh yang menyukseskan pelaksanaan aktivitas yang diinginkan. Jadi pada tujuan belajar motorik ini adalah penguasaan keterampilan dan efisiensi geraknya, seperti bermain bola lah. Jadi kita menguasai keterampilan gerak, kita menguasai keterampilan cara bermain bola dan
efisiensi dari gerakan tersebut. Keterampilan gerak pada hakikatnya merupakan percerminan derajat efisiensi dalam melakukan geraknya tertentu. Gerakan tampil ini bisa melalui proses belajar, berlatih, dan lain-lain, dan itu akan dibahasan pada selanjutnya, yaitu tahapan-tahapan belajar motorik. Kemudian itu kemampuan persepsi. Jadi tujuannya ini banyak ya. Kemampuan persepsi terkait dengan kemampuan seseorang dalam menginterpresentasikan sebuah gerakan yang kita pelajari. Kemudian itu tujuannya juga ada untuk meningkatkan kemampuan kita secara kognitif. Ini terkait dengan pengambilan keputusan yang diawali dengan pemahaman tentang teknik gerak yang benar. Jadi tujuan belajarnya ini juga untuk meningkatkan pengambilan keputusan dan mewujudkan gerakan yang benar. Kemudian perpaduan antara kemampuan gerak, kemampuan persepsi, dan kemampuan kognitif yang telah kita bahas tadi itu mewujudkan suatu keterampilan yang pada hakikatnya merupakan percerminan derajat efisiensi aktivitas dalam melakukan gerak olahraga. Untuk mewujudkan geraknya, kita dapat melakukannya pada tahapan aspek-aspek berikut. Baiklah, yang selanjutnya itu adalah tahapan-tahapan belajar motorik. Beberapa ahli berpendapat bahwa belajar keterampilan motorik berlangsung melalui tahap-tahapnya yang tertentu. Motorik merupakan media dalam mempelajari pendidikan jasmani dan olahraga. Oleh karena itu, tahapan-tahapan belajar yang dilakukan adalah sama dengan orang yang belajar keterampilan. Membagi tahap belajar motorik dalam beberapa tahap, yaitu yang pertama, tahapan pembentukan rencana. Jadi dalam tahapan itu kita perlu membentuk sebuah rencananya dulu ya. Yang kemudian itu latihan. Setelah kita membentuk rencana, kita membentuk latihannya itu seperti apa. Yang kemudian itu pelaksanaannya. Setelah latihan baru pelaksanaannya ya seperti apa. Contohnya dalam menentukan suatu olahraga, tentu kita akan membentuk rencana olahraga apa yang akan kita mainkan dan kita kembangkan agar dapat memainkannya secara maksimal. Contohnya sepak bola, kita memilih sepak bola, jadi ada rencana yang kita lakukan seperti meningkatkan dribbling dalam mengolah bola di lapangan. Kemudian kita bentuk latihannya seperti apa, kita buat susunan-susunan latihannya dan sebagainya. Kemudian setelah kita lakukan pembentukan rencana dan latihan itu, tentu kita akan melaksanakan tahap pelaksanaannya. Contohnya kita bermain dengan kawan kita praktekkan apa yang telah kita rencanakan dan kita latih.
Ya, kira-kira seperti itu. Kemudian dalam belajar motorik, dalam keterampilan belajar motorik langsung ini ada beberapa fase. Yang pertama itu fase kognitif, yang kedua fase fiksasi atau asosiasi ya. Yang ketiga fase otomatis. Yang pertama fase kognitif. Dalam memulai suatu tugas baru, yang dibutuhkan itu adalah sebuah informasi cara melakukan tugas gerak yang bersangkutan dengan benar. Seperti contoh yang tadi ya, yaitu kita ingin dribbling, kita bagus, kita harus cari dulu nih informasinya ini seperti apa, gerak dribbling ini, kemudian sentuhannya kepada bola tersebut, seperti itulah. Kemudian tahap ini merupakan awalan ya. Jadi tahapan kognitif ini yang awal dalam berolahraga. Tahap ini seringkali terjadi kejutan berupa peningkatan secara cepat dan kemajuan pada tahap-tahap berikutnya. Jadi tahap ini kadang kita tuh cepat untuk bisa melakukannya karena ada informasinya. Cara melakukan itu seperti apa kita bisa lihat di berbagai media lah, seperti YouTube, videonya dan lain-lain. Pada tahap ini ya, siswa mempelajarinya benar-benar gerakannya tersebut ya, pada tahapan kognitif ini, dan mencobanya berulang-ulang. Dan kemudian itu tahap asosiatif. Ini merupakan tahapan kedua dalam melakukan gerak keterampilan motorik. Pada tahapan ini yaitu asosiasi verbal mulai ditinggalkan. Jadi asosiasi verbal itu mulai ditinggalkan, kurang digunakan, dan si pelaku memusatkan perhatian pada bagaimana cara melakukan pola motorik yang baik dan benar. Jadi saat ini ditinggalkan asosiasi verbal itu, siswa itu benar-benar memusatkan perhatiannya kepada pola yang baik dan benar. Kemudian itu tahapan otomatis. Tahapan ini merupakan tahapan yang paling akhir dalam kegiatan belajar keterampilan motorik. Tahapan ini dilakukan dengan belajar atau efisiensi yang terakhir, yaitu penyelesaian dari suatu kegiatan yang kita lakukan dari awal tadi. Jadi tahapan otomatisasi ini adalah tahapan akhirnya ya, kira-kira seperti itu. Kemudian pengertian perkembangan motorik. Perkembangan motorik ini adalah suatu perubahan dalam perilaku gerak yang memperlihatkan interaksi dari kematangan makhluk dan lingkungannya. Jadi pengertiannya itu ya, dalam perilaku gerak itu terjadi sebuah perubahan, kematangan maupun pertumbuhan pada lingkungannya. Jadi seperti contoh tadi ya, yang pada yang sebelumnya itu, yaitu tahapan itu terjadi perkembangan pada saat kita melakukan tahapan menuju ke latihan dan pelaksanaan. Pada umumnya perkembangan motorik ini merupakan perubahan gerak dari
bergerak dari kecil sampai dewasa. Jadi geraknya lah, awal mula geraknya nih lah seperti itu, yang melibatkan berbagai aspek perilaku dan kemampuan geraknya. Aspek perilaku dan perkembangan motorik saling mempengaruhi satu sama lain. Kemudian ada definisi yang menyatakan bahwa perkembangan motorik ini memunculkan sebuah definisi mengenai perkembangan motorik, yaitu sebagai perubahan dalam perilaku gerak yang merefleksikan interaksi dari kematangan organisme dan lingkungannya. Dan yang kemudian yaitu dalam perkembangan motorik ini ada perbedaan, yaitu pertumbuhan dan kematangan. Unsur kedua itu sangat terlihat jelas ya, kematangan dan pertumbuhan itu. Perkembangan motorik itu istilah umum yang merujuk pada kegiatan gerak meliputi kemajuan dan kemunduran yang terjadi hingga hayat. Jadi perkembangan itu istilahnya itu ada sesuatu hal yang terjadi, apakah dia itu akan maju ataupun akan mundur, seperti yang saya contohkan tadi, itu gerak latihannya lah ya. Kemudian pertumbuhan merupakan suatu aspek struktural, jadi aspeknya itu terstruktur dari perkembangan. Sedangkan kematangan berkaitan dengan perubahan fungsi pada perkembangan manusia. Jadi pertumbuhan dan kematangan itu berbeda. Pertumbuhan itu terstruktur dari perkembangan, sedangkan kematangan itu berkaitan dengan perubahan fungsi pada perkembangan manusia. Jadi kematangan itu contohnya ketika kita menggiring bola, kita akan menendangnya ke gawang lawan. Gerak kita itu berubah, lebih matang dan lebih tepat. Jadi kira-kira seperti itu. Baiklah, sekian saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam penjas kesrek.